Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Evi Rianti. Saya dari kelas AK 206. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Adapun topik yang udah saya ambil yaitu tentang analisis ekonomi makro negara Tiongkok periode 2022 sampai 2024. Nah, Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia, yaitu setelah Amerika Serikat. Nah, Tiongkok sendiri dengan nama resmi Republik Rakyat Tiongkok atau RRT adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur dengan jumlah penduduk 1,4 miliar jiwa dan dengan luas wilayah sebesar 9,69 kilometer. Adapun prospek makroekonomi Tiongkok periode 2022 hingga 2024 yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama ada produk domestik bruto, yang kedua inflasi, yang ketiga nilai tukar, yang keempat neraca pembayaran, dan yang terakhir ada neraca perdagangan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang produk domestik bruto atau PDB. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 2,99%, turun dari 8,45% pada tahun 2021, terutama akibat dampak dari COVID-19. Kemudian pada tahun 2023, PDB tumbuh 5,20%, didorong oleh pelonggaran pembatasan COVID-19 dan peningkatan ekspor. Jadi pada tahun 2023 ini kan COVID sudah mereda. Nah, negara Tiongkok itu udah mulai melakukan pembatasan pelonggaran dan meningkatkan ekspornya. Kemudian pada tahun 2024 pertumbuhan mencapai 5,0% sesuai dengan target pemerintah. Di sini pemerintah Tiongkok sendiri mempunyai kebijakan fiskal ataupun pemerintah Tiongkok menerapkan stimulus fiskal untuk mendukung pertumbuhan termasuk infrastruktur hijau dan subsidi untuk industri teknologi. Sedangkan untuk defisit anggarannya sendiri itu dijaga ya oleh pemerintah Tiongkok di kisaran 3% di PDB. Untuk selanjutnya di sini ada kita akan bahas inflasi. Pada tahun 2022, tingkat inflasi sebesar 1,97% menunjukkan tekanan harga yang moderat. Kemudian pada tahun 2023 inflasi menurun drastis mencapai 0,23%, mencerminkan lemahnya pemerintah domestik itu. Kemudian yang pada tahun 2024 inflasi tetap rendah di 0,4%, menandakan resiko deflasi yang berkelanjutan ya. Namun di sini untuk kebijakan moneter sendiri, Bank Sentral Tiongkok atau PBOC itu mempertahankan suku bunga rendah atau LPR 3,45% pada 2024 dan rasio cadangan wajib atau 3R yang fleksibel untuk mendorong kredit, namun utang korporasi dan pemerintah mencapai 300% di PDB untuk meningkatkan resiko finansial dari Tiongkok sendiri. Untuk next selanjutnya, ini nilai mata uang ya, nilai tukar mata uang Tiongkok yaitu yuan ke dolar Amerika. Pada tahun 2022, nilai tukarnya sebesar 6,73 yuan per dolar Amerika Serikat. Terus pada tahun 2023 nilai tukarnya sebesar 7,13 yuan per dolar Amerika Serikat, dan yang terakhir pada tahun 2024 itu nilai tukarnya sebesar 7,28 yuan per dolar Amerika Serikat. Nah, untuk selanjutnya ini yang keempat ada neraca pembayaran.
Kita akan bahas neraca pembayaran. Pada tahun 2022, surplus transaksi berjalan 417,5 dolar miliar didorong oleh surplus barang dagang. Jadi karena yang tadi mungkin di sini udah setelah COVID-19. Jadi pemerintah Tiongkok itu udah mulai mendorong lagi untuk surplus barang dagangnya. Kemudian pada tahun 2023, surplus transaksi berjalan menurun menjadi 263,4 dolar miliar, sementara defisit transaksi modal dan finansial mulai meningkat. Kemudian pada tahun 2024, surplus transaksi berjalan meningkat menjadi 423,9 dolar miliar, termasuk surplus perdagangan barang sebesar 768,0 dolar miliar dan defisit perdagangan jasa sebesar 229,0 dolar miliar. Nah, di sini eh, Tiongkok merupakan salah satu ya eksportir terbesar di dunia dengan surplus perdagangan sebesar 823 dolar miliar pada tahun 2023. Untuk mitra nanti akan kita bahas di next selanjutnya. Nah, ini nilai neraca perdagangan. Jadi, Tiongkok itu adalah eksportir terbesar ya di dunia dengan surplus perdagangan 823 dolar miliar pada tahun 2023. Untuk mitra utama yaitu Amerika Serikat, Unit Emirat, dan ASEAN. Namun perang dagang Amerika Serikat, Tiongkok, dan reshoring global mengancam untuk dominasi ekspornya. Ini kita akan lihat yaitu untuk neraca perdagangannya pada tahun 2022 ekspor jadi Tiongkok mampu untuk mengekspor sebesar 3,59 triliun dolar dan menerima impor sebesar 2,72 triliun dolar untuk surplus perdagangannya sebesar 877,6 miliar dolar. Dan di tahun 2023 untuk ekspornya masih tetap sama, yaitu 3,59 triliun dolar, sedangkan impornya sebesar 2,71 triliun untuk agak mengalami penurunan sedikit. Jadi untuk surplus perdagangannya sebesar 877,6 miliar dolar. Kita akan bahas pada tahun terakhir yaitu 2024. Untuk ekspornya 3,58 dolar triliun, untuk impornya 2,59 triliun, serta surplus perdagangannya sebesar 992,2 miliar. Nah, untuk kesimpulan dari ekonomi makro Tiongkok sendiri, yaitu selama periode 2022 sampai 2024, Tiongkok menghadapi tantangan ekonomi yang sangat signifikan, termasuk dari kebijakan COVID yang mungkin ada pembatasan dari pemerintah untuk perdagangan ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan ataupun ekonomi. Nah, ketegangan perdagangan internasional dan perlambatan sektor properti ini, meskipun demikian negara Tiongkok berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif, didorong oleh ekspor yang kuat dan surplus yang besar gitu. Jadi pemerintahannya tuh mulai dari tahun 2022, 2023 dan 2024 itu udah mulai mendorong ekspor yang kuat untuk perdagangan yang besar gitu di pasar global. Nah, ini adalah daftar pustaka. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.